Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan mengungkapkan bagaimana jenjang karir saya untuk kedepannya. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Syaiful Romli. Saya merupakan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan salah satu hasil dari soft skill kemarin, yaitu career planning atau perencanaan karir. Karir impian saya merupakan suatu pekerjaan dalam bidang pendidikan. Namun untuk mencapai karir tersebut, ada beberapa poin yang harus dimiliki, yaitu karakter, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang pertama ada karakter. Dalam dunia pendidikan, karakter yang harus saya miliki ada 1, integritas dan keteladanan. Menjadi sosok yang selaras antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua ada empati yang mendalam. Kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain, memahami bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda. Dan yang ketiga, resiliensi atau ketangguhan. Dunia pendidikan penuh dengan tantangan administratif dan emosional. Kemampuan untuk bangkit dari kegagalan adalah kunci dari kesuksesan itu sendiri. Yang keempat ada pembelajaran sepanjang hayat. Memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk terus memperbarui diri. Yang kedua ada keterampilan atau skill. Keterampilan teknis dan non-teknis yang perlu saya miliki antara lain ada 1, komunikasi interpersonal. Mampu menyampaikan ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dipahami oleh audiens yang beragam. Yang kedua ada manajemen kelas dan pengelolaan orang. Kemampuan menciptakan lingkungan yang kondusif, inklusif, dan tertib tanpa rasa takut. Yang ketiga ada literasi teknologi. Mahir menggunakan alat bantu digital seperti AI, LMS, atau alat visualisasi data untuk memperkaya pengalaman belajar saya. Kemudian yang keempat ada pemecahan masalah kreatif. Mampu memecahkan masalah dengan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar, bukan hanya untuk diri sendiri. Yang ketiga ada pengetahuan. Pengetahuan adalah substansi yang memastikan kita diakui sebagai yang profesional. Itu ada penguasaan materi, pemahaman mendalam secara fundamental hingga praktis pada bahan materi yang kita ampu. Yang kedua ada pedagogi, memahami teori belajar, psikologi perkembangan anak atau dewasa, serta bagaimana otak manusia memproses informasi. Yang ketiga ada penyusunan kurikulum, pengetahuan tentang cara merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri atau kehidupan nyata. 4 ada analisis data pendidikan, kemampuan membaca hasil asesmen untuk menentukan langkah perbaikan instruksional selanjutnya. Untuk mendukung karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang telah kita bahas dalam perjalanan karir saya, berikut adalah kebiasaan yang akan mendorong saya untuk bisa profesional dalam dunia pendidikan. Yang 1, kebiasaan refleksi harian. Meluangkan 5-10 menit di akhir hari untuk bertanya apa yang berjalan di pagi hari ini. Bagaimana saya bisa memperbaikinya besok? Manfaatnya, mencegah saya melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Yang kedua, membaca. Dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan berubah sangat cepat. Membaca sedikitnya 1 artikel, berita pendidikan, atau bab buku terkait bidang studi saya setiap minggu. Untuk menjaga agar materi yang saya miliki tetap relevan dan tidak ketinggalan zaman. Dan yang ketiga ada mendengar secara aktif. Pendidikan adalah komunikasi 2 arah. Saat berinteraksi dengan orang lain, rekan sejawat ataupun orang tua, berikan perhatian penuh tanpa memotong pembicaraan. Membangun kepercayaan diri dan memahami akar masalah sebelum memberikan solusi. Yang keempat ada pengelolaan waktu. Disiplin waktu dalam mengerjakan sesuatu. Mencegah burnout atau kelelahan mental dan menjaga keseimbangan hidup. Yang kelima ada berjejaring dan kolaborasi atau bersosial. Aktif berdiskusi atau bergabung dengan komunitas yang berkaitan dengan pendidikan. Manfaatnya untuk memperluas peluang karir dan mendapatkan sudut pandang baru dalam memecahkan masalah dari berbagai orang. Yang keenam ada literasi digital proaktif. Jangan menunggu pelatihan resmi untuk belajar teknologi. Coba salah satu aplikasi atau fitur baru di setiap bulan. Misal mencoba Canva untuk materi visual atau ChatGPT. Manfaatnya untuk
mengupdate teknologi atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Berikut adalah nilai-nilai inti yang harus tertanam kuat dalam diri seorang yang bekerja di dunia pendidikan. Yang pertama ada integritas dan keteladanan. Kita harus tepat waktu, jujur, konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta berani mengakui kesalahan jika memang salah. Yang kedua ada inklusivitas dan keadilan. Menghargai keberagaman dan memastikan setiap individu mendapatkan akses serta kesempatan yang sama untuk sukses, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun fisik dan mental. Yang ketiga ada kerendahan hati untuk belajar, terbuka terhadap kritik maupun untuk pertanyaan. Yang keempat ada kolaborasi, menghilangkan ego, mau berbagi ilmu, dan menjalin hubungan yang suportif dengan orang lain. Yang keempat ada optimisme, memberikan dukungan moral saat orang lain gagal, tetap sabar dalam proses perbaikan, dan selalu melihat sisi positif dari setiap tantangan. Selain karakter, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, dan nilai, ada persyaratan lain yang harus dimiliki agar kita bisa sukses di dunia pendidikan, yaitu kesehatan jiwa raga dan kemudahan dalam beradaptasi di lingkungan kerja. Saya pernah membaca bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi ember yang kosong, tetapi tentang menyalakan api yang redup. Kita semua adalah pembawa obor itu. Tidak peduli apa peran kita hari ini, setiap interaksi adalah kesempatan untuk mengedukasi. Saat kita menunjukkan integritas dimanapun, saat kita menunjukkan kesabaran di jalan raya, atau saat kita membantu orang lain dalam memahami hal baru, kita sedang berada di dunia pendidikan.